Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita diberkati untuk bisa belajar bersama, bermeditasi. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang hadir di sini dimudahkan untuk bisa menerima hikmah-hikmah, merasakan kebenaran-kebenaran ilahi hadir melalui petunjuknya, dan saya dan Ustadz Andi dimudahkan untuk menemani Bapak Ibu sekalian. Salawat dan salam kita haturkan pada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, wabil khusus pada Syekhul Akbar Ibnu Arabi yang telah kita jadikan rujukan dalam pembacaan tafsir sufi pada pagi hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, saya mengingatkan kembali bahwa kontemplasi Al-Quran yang ke-10 ini sebetulnya bagian dari proses kita untuk bermeditasi melalui perantara penyingkapan, ya, apa yang tersingkap pada Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Beliau tidak berbasa-basi dalam menyampaikan kebenaran. Apa yang beliau alami, saksikan, beliau sampaikan. Maka di zaman itu simbol-simbol yang dipakai sesuai konteks, ya. Dan simbol-simbol di Al-Quran itu coba diulas. Nah, di sini di zaman sekarang ini kita coba lihat analogi padanannya supaya Al-Quran itu betul-betul terasa dialami sebagai kebenaran, ya. Jadi, nah ini kita pagi ini kita akan membahas kontemplasi surat Abasa, ya. Kalau tidak salah surat ke-80, ya. Surat ke-80, jumlah ayatnya 42. Mari kita menyimak bersama. Ustadz Andi akan membacakan teks Arabnya dan terjemahan beliau. Di tangan saya juga ada buku terjemahan, ya, tapi ada baiknya kita tetap setia pada teks Arabnya. Silakan Ustadz Andi Alpi, semoga dilancarkan dan berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Damir juga, dan juga seluruh yang hadir pada hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi surah Abasa baru. Surah Abasa ini lebih banyak sebenarnya menunjukkan sisi kemanusiaan atau sisi suluk daripada Nabi, dalam pengertian banyak menunjukkan bahwa Nabi juga adalah seorang salik yang berproses. Nah, jadi Nabi juga adalah seorang salik yang berproses dalam hidup ini, yang mana memiliki tanda kutip apa yang kita sebut dengan tidak pantas atau salah. Makanya dalam Al-Quran banyak yang menegur Nabi. Jadi apakah Nabi pantas ditegur gitu? Jadi dalam ada yang berkata tidak mungkin Nabi berbuat salah. Nah, tapi kita lihat dalam Al-Quran banyak teguran kepada Nabi, dan tentu teguran ini tidaklah kita boleh memaknainya sebagai sebuah sesuatu yang jelek. Nah, seperti juga mungkin dalam hidup ini banyak kesalahan-kesalahan yang kita lewati atau banyak kesalahan yang kita jalani, tapi semua kesalahan itu atau sebuah apa yang kita sebut salah itu banyak membantu kita atau bagian daripada proses dalam kehidupan ini. Itu juga terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat dalam surah Abasa, bisa dibuka semua yang Al-Quran dan kita baca. Oh, saya belum bisa share screen, Bang. Oh, masih disable. Oh ya, oke. Baiklah, kita mulai dari surah Abasa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Nah, Nabi di sini dikatakan abasa, bermuka masam. Wa tawalla, dan dia berpaling. Nah, dalam cerita Nabi berpaling dari orang-orang fakir atau orang yang tidak berpunya. Anja'ahul a'ma, dan telah datang kepada Nabi orang yang buta. Nah, dia orang fakir dan orang yang miskin dan juga buta. Wama yudrikuka, wama yudrikaka, la'allahu yazakka. Apakah kamu tahu bisa jadi dia orang yang buta itu atau orang yang fakir itu bersuci? Au yazakkar, atau dia mau belajar. Fatanfa'uhu dzikra, dan pelajaran yang dia dapat darimu wahai Muhammad itu bermanfaat. Wa amma man istagna, adapun orang yang sudah berkecukupan, fa anta lahu tasadda, engkau itu melayaninya. Sedangkan orang yang buta dan tidak berkecukupan itu engkau tidak melayani. Nah, ini wa ma alaika alla yazakka, wahai Muhammad, tidak ada beban bagimu alla yazakka, kalau orang-orang yang berkecukupan itu, para bangsawan atau kaum-kaum petinggi di Arab itu tidaklah bersuci atau tidaklah masuk Islam. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu, orang yang fakir itu dan buta itu, dia datang kepadamu yas'a, benar bersungguh-sungguh. Wa huwa yahsya. Makanya kan kalau dalam Islam ada tradisi sa'i. Sa'i itu dari kata yas'a, artinya berburu-buru dan bersungguh-sungguh. Wa huwa yahsya, dan dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta lahu talahha, tapi kamu itu memperlakukan orang itu talahha, mengabaikannya atau tidak serius. Nah, ini sampai 10 yang akan dibahas Ibnu Arabi. Nah, Ibnu Arabi lebih fokus kepada bahwa ayat ini cerita tentang bahwa Nabi pun juga harus menghadapi situasi di mana ada sifat-sifat Nabi harus terhijabi. Jadi Nabi bukan sosok yang hadir tiba-tiba dari surga, tiba-tiba mendapatkan posisi makom tinggi, tapi semua manusia berproses. Nah, itu juga mungkin dengan Buddha, kecuali Yesus Christ ya, nanti kita ulas lebih dalam. Nah, di sini dikatakan abasa wa tawalla karena sallallahu alaihi wasallam fi hajri tarbiyati rabbih, bahwasanya pada saat itu Nabi sedang berada dalam pangkuan pendidikan Tuhan. Likonihi habiban, karena Nabi itu berposisi sebagai kekasih. Nah, ini yang menarik. Wa kullu ma zaharat nafsuhu, yaitu setiap kali dirinya nampak, keegoannya, keakuannya Nabi nampak. Nah, apa yang terjadi? Disipatin dengan satu sifat tertentu, misalnya marah dan lain-lain, marah ataupun nggak suka atau apapun itu, hajabat anhu nurul haq, maka terhijablah Nabi dari cahaya ketuhanan atau cahaya kebenaran. Hatta taharraka binafsihi, bahkan pun Nabi kalau bergerak dengan keinginannya atau keakuannya, makanya Nabi sering ditegur dalam Quran, kamu jangan baca Al-Quran sebelum aku mau membacakan. Dan juga sering ditegur, Oma romaita itu romaita walakinallaha roma, kamu enggak melempar wahai Muhammad ketika kamu lempar, tapi aku yang melempar. Artinya apa? Bukan berarti teguran yang diberikan kepada Nabi ini sama tegurannya dengan orang-orang yang kita menegur anak, menegur orang yang salah dalam pergaulan, atau menegur siapapun itu tidak sama dengan bentuk teguran yang diberikan Allah kepada Nabi. Ya, ini adalah pendidikan Allah. Dia bilang, jangan sampai kamu, wahai Muhammad, ada muncul sifat ananiah yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, yaitu keegoan.
hatta taharraka binafsihi la billah. Kamu jangan sampai bergerak dengan dirimu, bukan karena Allah yang menggerakkan. Nah, ini saya berikan bahwa yang dimaksud hijab itu adalah ego, keakuan. Jadi ketika itu muncul, langsung Nabi tegur, jangan, hati-hati. Nah, itu bagus, ini mursyidnya Allah gitu. Maksudnya yang mursyid itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri langsung gitu. Utibah, kemudian Nabi ditegur, wa adabah, dan juga diberikan pengarahan. Faqalah, dan Nabi berkata, adabani rabbi, Tuhanku mendidik aku, fa ahsanu ta'dibi, dan sebaik-baiknya didikan. Apa yang maksudnya? Ila an tahallaka bi ahlakihi ta'ala, yaitu dengan berakhlak dengan akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas gimana lebih detail. Fa inna tahalluqah, sesungguhnya berakhlak bi ahlakihi, dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala, karena ba'da usul, yaitu ada ketika sudah sampai, yaitu sudah sampai maqam zat, wal fana, dan juga fana, wa tahaqquk bihi halul baqa, dan terrealisasi kondisi baqa. Apa itu kondisi baqa? Yaitu huwa istiqomatu wa waqtat tamkini wa intifa'at talwin, yaitu waktu orang istiqomah atau tetap ketika ada kemungkinan dia bisa melenceng. Jadi dia tetap istiqomah dalam kesadarannya untuk tidak ikut dalam melenceng, dan juga tidak munculnya ego. Nah, ini ada yang saya buat bahwa perjalanan spiritual, seseorang harus mencapai makom fana, setelah fana bako, dan setelah bako barulah tahakkuk atau menjadi. Nah, ketika sudah melalui fana, yaitu melihat kesatuan dalam segala sesuatu, kemudian sampai kepada bako, yaitu tidak ada lagi yang melihat dan yang dilihat. Ini istilah terma sufi. Nah, ini bako artinya ketika fana, diceritakan bahwa seseorang melihat kesatuan. Nah, tapi ketika bako, seseorang tidak lagi melihat kesatuan, tapi dia tidak ada lagi kata melihat dan yang dilihat. Nah, ketika selesai itu, ketika murni kosong seseorang itu dari egonya, barulah bisa tahakkuk atau menjadi. Jadi barulah hadis Nabi turun, yaitu ketika seorang hamba mendekat kepada aku, maka aku akan menjadi telinganya untuk dia mendengar, menjadi pendengarannya untuk dia mendengar, atau menjadi penglihatannya untuk dia melihat, dan seterusnya. Seluruh hal dalam dirinya sudah diambil alih, atau yang menggerakkannya lah Allah Subhanahu wa taala. Di sini kemudian selanjutnya, falamma nadzara bi dhahiril hal ilal kubara'i, itu ketika memandang kepada zahirnya sebuah kondisi atau keadaan zahir, keadaan zahir dari orang-orang yang miskin itu, orang yang buta itu, a'zama fi ainihi agana al-ghina, dan dia terkagum-kagum pada orang yang berkelimpahan itu dan bercukup dengan orang kaya. A'rada anil fakir, dia berpaling dari orang yang fakir, orang yang yang berkekurangan, wa ta'na bil qaum, dan hanya bercukup dengan suatu kaum, wa taqwal Islam in amanu. Jadi Nabi berpikir, kalau saya mendekati orang-orang yang pembesar ini, jadi kuat gitu. Wa ihtiqaran lil fakir wa imanihi, dan juga menganggap fakir itu atau orang yang tidak berkecukupan itu menjadi hal yang biasa. Nah, di sini ditegur nabah. Nah, Nabi ditegur bi anna mislaka la yang bagi an yanzura ila zahiril hal. Wahai Nabi, sesungguhnya orang yang seperti itu tidaklah pantas untuk memandang kepada zahirnya sesuatu. Fayatasyaghgalu anil musta'id talib ad-dhaif bil ghani al-qawi. Dan dia Nabi itu bersibuk dengan orang-orang yang
berkecukupan daripada orang yang seseorang yang bersiap atau memiliki kemampuan rohani untuk melakukan suluk. Nah, makanya di sini dikatakan bal yajibu an yakuna nadruka maksuran ala istidad. Wahai Nabi, wajib bagi kamu untuk pandanganmu itu hanya tertuju kepada potensi rohani yang ada pada diri seseorang. Jangan takut mengenai tentang apapun yang terjadi, tapi lihatlah sisi rohaninya. Pandanglah sisi rohani di setiap segala sesuatu. Jangan dipandang apa yang kira-kira, oh ini bakalan bisa nih, bisa membantu nih, ini bakalan bisa menolong nih. Tapi Nabi tegur, lihatlah potensi yang ada pada orang tersebut. Kemudian dikatakan, tabiru dzalik, maka Nabi diuji dengan itu. Duna ghairihi, tapi bukan selain Nabi. Cuma Nabi saja yang diberikan peringatan seperti itu. La tahtajibu bizahir, kamu jangan sampai terhijab dengan hal-hal yang zahir, anil batin, daripada yang batin. Ada an yakunal fakir al-multaha, bisa jadi orang fakir yang engkau abaikan itu adalah seorang amilan, orang yang bekerja di tazkiyah, melakukan pensucian diri, wa tahalliyah, dan juga melakukan berhias atau menampakkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Balighun haddal kamal, sampai pada posisi yang sempurna. Dan fasyasiru mahdiyan hadiyal lighairi, dan menjadi pemberi petunjuk bagi orang lain. Ya, ini dulu Bang dari saya mengenai kontemplasi surah Abasa ini. Jadi lebih banyak menitikberatkan kisah Nabi, bahwa Nabi hati-hati dalam melihat. Saya menjadi agak haru membaca surah ini karena wah hebat, maksudnya ternyata ada sisi di mana Nabi juga bisa agak silau ya. Ini mungkin pelajaran ya bagi kita semua ya. Hati-hati dengan itu, tapi itu adalah perjalanan hidup yang harus kita terima ya. Itu Bang dari saya. Terima kasih Ustadz Andi Alfi yang telah membantu kita untuk membacakan teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang hadir pada pagi ini. Tadi teman-teman pasti sudah mulai bisa mengambil petikan-petikan hikmah dari situasi itu. Saya juga ingin berbagi catatan saya berkaitan dengan apa yang diuraikan tadi. Yang pertama, Nabi kan di sini digambarkan juga mengalami bermuka masam gitu, abasah gitu, bermuka masam kepada orang-orang yang ingin mendatangi Nabi untuk belajar, tetapi dia seorang miskin dan buta gitu, dan Nabi berpaling kepada orang yang kaya, yang berpunya gitu. Dan ini kan saya melihat di sisi ini dulu Ustaz Andi. Satu sisi Nabi itu dikenal sebagai yang maksum, nggak mungkin salah gitu ya, suci gitu, sama seperti Yesus Christ atau Siddhartha dan seterusnya. Tapi di sisi lain, sisi itu manusiawi, kan sekali bilang, wah Ustadz juga manusia gitu, biksu juga manusia gitu. Ini mesti kita lihat teliti gitu. Nah, makanya kan banyak orang-orang yang tidak teliti melihat sosok Nabi sebagai manusia ilahi, nah saya sebut sekarang manusia ilahi, itu akhirnya salah paham. Jadi di satu sisi memang sosok Nabi juga harus menampakkan dirinya itu seperti kita. Aku ini manusia biasa seperti kamu. Ya, ini basarum mislukum yuha gitu kan. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Tetapi kepadaku diwahyukan Tuhanmu, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa gitu. Aku sudah menyaksikan yang satu tunggal gitu.
Nah, jadi Nabi Muhammad nampak harus manusiawi gitu. Agak berbeda dengan Yesus Christ dalam persepsi orang-orang teologi Christianity, dia tidak nampak manusiawi, meskipun dalam konteks sejarah ada sisi manusiawinya gitu. Ya, kenapa begitu? Karena gimana kita bisa mencontohnya berakhlak atau menjalani hidup mendapat petunjuk Tuhan kalau nggak ada contoh manusiawinya gitu. Jadi Nabi juga harus terluka, Nabi juga harus ada sedihnya, ada marahnya, ada tampak galau juga. Tapi betulkah beliau galau? Nah, jadi bisa dilihat bermuka masamnya Nabi itu dalam rangka edukasi juga, Ustaz Adi. Jadi, tapi di sisi lain, Nabi juga harus apa? Oh, Nabi juga begitu ya, gitu. Jadi kita jadi bisa menjangkau beliau gitu, ya. Jadi disinilah akhirnya Nabi ada makom-makomnya juga kita melihat. Tadi kan ada fana, ada bako, ada tahakkuk ya, gitu kan. Fana itu dijelaskan di situ teman-teman saat kita melihat kita hilang kediriannya. Bako itu sudah kembali tapi sudah istiqomah dengan kesadaran itu. Ya, tahakkuk itu sudah menampilkan sifat-sifat Tuhan gitu. Jadi ada 3 term di sini teman-teman. Fana, bako, tahakkuk. Tahakkuk itu ya dia sudah penampilannya kebenaran ya, tadi ya. Jadi tahakkuk jadi fana kita kan saliki nih. Nah, orang buta yang miskin itu tadi datang itu kan dia sungguh-sungguh membersihkan diri. Dia minta dibimbing oleh Nabi. Tapi Nabi abaikan gitu. Nah di situ pelajarannya, kalau saya misalnya pribadi, secara pribadi ambil pelajaran, dan itu saya pegang juga Ustadz Andi. Ya Ustadz Andi mungkin tahu juga tuh, yang ngundang mungkin populer, orang kaya, orang pintar, profesor, pejabat, ada juga yang ya status sosial lah. Tapi saya sendiri belajar melihat kesiapan rohaninya bagaimana. Dari situlah saya suka sharing juga teman-teman ke sahabat saya Ustadz Andi. Akhirnya maunya saya nih langsung kasih spirituality, self inquiry gitu. Jadi pendekatan spiritual. Kalau dia misalnya gak, apapun status sosialnya, dia orang miskin, orang kaya, orang pejabat, maunya langsung mengenalkan dia pada Tuhan. Di balik diri tamu ini sebenarnya ada Tuhan gitu. Tapi nyatanya tidak semuanya bisa langsung Ustadz Andi. Maka ada pendekatan ya sudah, dualitasnya dominan dulu, religion gitu. Tuhan di sana, aku di sini hamba gitu. Jadi religion itu kan kalau nampak di umum itu dualitasnya dominan gitu. Nggak apa-apa gitu. Karena belum bisa langsung ke self inquiry direct Pak Adi. Lalu ketika dia masih banyak emosi-emosi marah, trauma-trauma, pakai pendekatan psikologi. Jadi 7 derajat jiwa membantu konsultasi psikologi, hipnoterapi, dan seterusnya. Karena kalau langsung diajak kepada suluk, fana, Ustadz Andi, bako, wah oleng dia. Karena itulah pada waktu Nabi mengajarkan bagaimana mengatasi emosi marah, emosi sedih, khawatir, gamang, aduh gimana ya gitu kan. Maka Nabi juga harus tampak seperti itu gitu. Jadi ada yang dulu pernah nanya ke saya itu teman-teman, e, Bang Dami masih sedih nggak gitu kok? Mungkin dia ngeliat di layar kan, wah apa gitu kan. Wah tadi malam saya baru sedih meratap gitu. Ada satu persoalan saya sedih meratap. Oh gitu ya, apa masih sedih katanya? Enggak adem-adem aja. Oh, enggak meratap gitu. Saya cuma, tetapi bedanya ketika sedih, sedih itu juga bukan sedih emosional saja, tapi sedih sebagai intimasi dengan Tuhan. Gitu ya. Jadi ini ayat mengajarkan kita untuk melihat bahwa kita bisa bisa kok gitu. Jadi ada harapan gitu. Harapan gitu. Ada harapan kita bahwa kita juga bisa. Tapi di sisi lain juga Nabi diajarin Tuhan gini loh cara mendidik umat itu. Harus tampak. Kalau di dalam tradisi Bhagavad Gita, Vedanta,
Krishna juga terluka gitu. Dia juga rasa sakit gitu. Padahal kan kalau dalam apanya teologinya, doktrinnya, Krishna itu ilahi banget. Sama dengan Yesus Kristus. Nah, itu jadi, nah kemudian mengenai orang-orang kita nih misalnya nih, kita orang buta dan miskin itu bisa dimaknai juga. Kita adalah orang buta dan miskin itu. Kan kita segan tuh, wah sosok nabi atau sosok pencerah itu udah di tengah gitu kan. Ada ribuan pemujanya, pengikutnya. Nggak usah minder, datangin aja. Karena mata kenabian itu bisa tembus pandang. Dia bisa melihat jiwa yang siap sebenarnya. Bisa dilihat begitu juga Ustaz nanti. Ya kan? Daripada kulihat rajin ibadah tapi egonya masih gede. Nggak usah dikasih langsung gitu. Jadi bagi saya pribadi juga pelajarannya adalah kalau orang itu apapun status sosialnya, kalau dia sudah sungguh-sungguh, di sini kan disebut ya, ya, saya, ya, sai. Sai kita kenal kalau dalam tradisi haji. Nah ini juga penting nih. Di tradisi haji itu sebetulnya situ ada makom-makom suluk teman-teman. Mulai dari pasang niat, pakaian ihram, tawaf, ya kan tawaf 7 kali, ada hijr Ismail, ada makom Ibrahim, ada sa'i. Sa'i itu hajar, sofa marwah. Sungguh-sungguh dia disiplin mensucikan diri, mungkin belum tampak hasilnya bagi dia gitu. Nah begitu dia datang ke Nabi supaya mengalami kiamat kubro gitu kan, Nabi lihat, oh ini sudah siap nih diberikan gitu. Jadi bagi sahabat-sahabat yang kita nih salikin atau murid ataupun pejalan, terus sungguh-sungguh supaya dapat. Jadi Nabi Muhammad harus tampak sama seperti kita. Meskipun dalam doktrin metafisika dia sudah nggak kena karma, nggak ada itu. Tapi dia harus tampak karena untuk mendidik gitu. Itu Ustaz Andi. Ya, untuk mendidik karena itu diperlukan. Itu yang perlu kita pahami bersama. Nah, yang menarik lagi tadi ada catatan kalau seseorang sudah sampai pada makom fana atau bako atau haku, diajak dia tidak akan berbicara, bertindak kalau tidak ada kehendak Tuhan. Nah, ini pengalaman Ustadz Andi gimana nih? Wah, pengalaman sendiri Wah, kan. saya belum Ada nyampe. yang Itu orang yang udah nyampe ke kosongan banget kan ya. Dia ya sebagai instrumen Tuhan di dalam kehidupan ini murni bahwa saya adalah instrumen atau alat untuk segala hal buat apa yang Tuhan kehendaki. Itu udah dalam banget. Nah, ini bisa kita lihat begini, sahabat-sahabat. Seorang ibu yang sudah jadi salib, misalnya Bu Ratna, misalnya itu Bu Rita, Bu Yanti, gitu ya, Bu Vita. Kan kita mulai belajar, setelah belajar begini, meditasi, udah suluk, zikir ya, sesuai kemampuan kita. Syukur-syukur udah ketemu pembimbing spiritual juga, sahabat spiritual. Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat bisa membedakan. Ini kapan saya bicaranya ego seorang ibu, yang anak nggak mau dengar gitu loh. Atau saat ibu habis meditasi zikir tiba-tiba ada berikan ini, kasih tahu ini kepada anak. Nah gitu teman-teman, maksud saya begitu. Saya punya banyak cerita-cerita asik dan lucu itu. Pernah, wah ayah Sarial ya, ini ayah Sarial ada nih. Saya waktu itu ayah ke 16 tahun lalu kali ya, 15 tahun lalu atau 16 itu saya sedang ngajar, baru belajar begini Ustaz Andi, metafisika, mula sadra gitu. Jadi waktu itu ayah saya ingat, saya ngajar mungkin ayah lupa, itu 16 tahun lalu saya ingat saya. Itu saya seperti agak memaksakan, ini mesti tahu nih mereka nih, al-asfar al-arba'ah gitu.
Safar satu dari makhluk menuju al-haq, safar dua perjalanan di dalam al-haq, safar tiga dari al-haq menuju makhluk bersama al-haq, safar empat dari makhluk menuju al-haq bersama al-haq itu saya ngeheng, kayak ngeheng itu, nggak enak gitu. Jadi orang juga kelihatan bingung, saya juga. Dan itu sejak saat itu saya nyadari banget. Ini ya kalau ngotot mau memaksakan pengetahuan yang padahal baru paham doang, penyingkapan juga kagak ada gitu. Tapi sok-sok keren begitu gitu kan. Akhirnya apa? Itu wah, pulangnya juga butuh waktu lama tuh. Sejak itu akhirnya kalau menyampaikan sesuatu itu betul-betul mengaku saja kalau belum tahu. Tapi tiba-tiba saat mengaku belum tahu itu kan fana kan. Saya nggak tahu apa-apa. Makanya kalau teman-teman suka nonton Tiga Fakir, tapi dibuat gaya lucu gitu. Tiga fakir, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, bukan siapa. Itu sebenarnya ngingatin yang ngomong gitu loh. Meskipun secara sehari-hari memang belajar secara ini, tapi pada saat bicara itu nggak bisa kalau itu. Kenapa saya tanya Ustadz Andi? Karena saya tahu ini membaca teks ini nggak gampang, Bu. Benar nggak? Itu loh maksud saya. Dari awal kita baca teks ini, uh, tapi saya ngerti kenapa Ustadz Andi tidak mau bicara itu. Karena membaca teks ini terus terang dari awal kita kan grogi nih. Benar nggak sih saya sok tahu nggak nih kita mengulas ini atau apa? Tapi niat kita luruskan. Siapa tahu nanti kita kesambet tanda petik gitu. Hadir inspirasi ilahi ngalir gitu. Itu paling nanti kan kalau error tiba-tiba jaringannya terputus ya nggak usah itu jaringannya terputus. Jadi beneran terputus secara fisik, secara spiritual juga nah dulu gitu kresek-kresek gitu kan. Gitu. Gimana Ustaz? Sharing dikit. Ya, terima kasih Bang. Tadi mengenai tentang sebenarnya kita udah banyak mengalami bahwa yang menggerakkan itu Tuhan ataupun juga Allah. Uh, Akan tetapi terlalu kita mungkin tidak menganggap itu atau tidak ngeh tentang itu. Atau mungkin juga hidup ini kan sebenarnya kita mungkin tidak menyadari saja bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu sebenarnya adalah Dia yang menggerakkan, cuma kita tidak menyadari saja. Betapa banyak dalam kehidupan ini, saya juga memperhatikan bahwa, oh, kok saya bisa ya? Seharusnya kan secara kemampuan dan lain sebagainya, saya belum sampai ke situ. Akan tetapi, kenapa saya dibawa ke sana? Itu pertanda bahwa uh, kalau jadi sebenarnya tiap hari kayaknya, tiap saat kita itu sebenarnya digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah Dia yang menghendaki itu. Misalnya akhirnya saya kembali lagi ke kota asal saya Makassar selama untuk bekerja melakukan suatu hal. Saya bertanya-tanya kok saya dibawa ke sini lagi gitu. Walaupun saya udah nyaman banget setiap Sabtu dan Minggu di rumah Bang Dame. Jadi itu tempat nongkrong saya di rumah Bang Dame. Sabtu Minggu itu udah nyaman banget. Itu udah bertahun-tahun sejak 2019 gitu di rumah Bang Dame. Jadi bolak-balik rumah Bang Dame pondok, di pondok pesantren bolak-balik rumah Bang Dame. Tapi saya ya mudah-mudahan saya mau menemukan makna kenapa saya harus kembali lagi di tempat ini untuk menyelesaikan uh, beberapa hal yang akan mesti saya lewati untuk dalam kehidupan ini. Ya, mungkin kita bagaimana banyak mendapatkan hal pesan-pesan Tuhan atau mengerti bahwa Tuhan lah yang melakukan, mungkin kita mesti banyak bertanya, oh pesan apa Tuhan lagi yang ingin disampaikan, Dia mau apa lagi gitu. Dan selalu di humble bahwa aku adalah instrumen, makanya juga selalu kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Ya, itu Bang. Jadi
teman-teman sekalian, Ustadz Andi Albi ini di Makassar lagi dapat tugas dari kiainya untuk ngurusin pesantren yang masih berantakan gitu loh secara fisik, dan jadi kebayang nggak itu udah ditempa gitu, jadi aduh udah nyaman di Jakarta kok disuruh lagi ke sana, kira-kira begitu kalau egonya gitu. Cuman Ustadz Andi yang tahu. Nah, kenapa ini saya tanya supaya sahabat-sahabatku di sini juga mengalami hal serupa. Bisa jadi kan ada yang ingin nerusin S3, ya kan. Pak Adi itu kuliah S2 itu udah 80-an tahun, filsafat Islam gitu. Tiba-tiba ada satu perintah dan kita dikasih kekuatan, inspirasi, uangnya juga cukup mungkin, ada support, kita jalanin aja, nanti jadi apa nggak tahu juga gitu. Nah kayak gitu-gitu contohnya gitu. Tapi juga kadang kita kecele, salah menjalankan, tapi akhirnya ada pelajaran baru belakangan ngerti. Saya kemarin menurut saya salah pun itu kehendaknya dalam mendidik saya gitu loh teman. Jadi tidak ada penyesalan juga. Penyesalan sebentar karena kita masih mengaku-ngaku itu kita yang berbuat, tapi pada titik tertentu kesalahan itu pun dikehendaki Tuhan agar aku belajar dari kesalahan itu. Supaya apa? Supaya saya berdamai dengan kejadian itu. Itu kan nanti ketika kamu melempar bukan kamu yang melempar, ketika kamu membunuh bukan kamu yang membunuh. Allah yang melempar, Allah yang membunuh. Itu dalam perang, itu surat Al-Anfal kalau nggak salah, apa An-Na'am. Jadi ini kan yang menjadi dialog dialog batin kita setiap hari, gitu, setiap saat. Ya, saya ingin membaca teksnya dulu supaya teman-teman bisa, kan tadi udah kemana-mana kita teman-teman. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Ya. Ini kan cerita kita. Wah, saya juga kadang bermuka masam dan berpaling nyuekin orang-orang itu. Apalagi kalau Bu Yanti udah jadi selebriti kan. Gitu misalnya. Kemarin Ustaz tadi saya kan bawa buku, 40 buku di satu tempat. Laku keras bukunya. Minta tanda tangan. Waduh, tanda tangan. Suatu kejadian ini kira-kira macam-macam itu. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Buta itu juga bisa buta fisik, tapi juga buta rohani, tapi sungguh-sungguh. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya? Ini saya baca terjemahan Departemen Agama karena biar teman-teman dapat ini. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Kamu prioritaskan itu gitu. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, nah ini saya sering ketemu juga orang begini yang jumawa, belagu, maka kamu melayaninya karena duitnya banyak gitu, karena kekuasaannya besar gitu kan untuk mendukung dakwahmu gitu. Padahal tidak ada atasmu kalau dia tidak membersihkan dirinya. Enggak usah kalau itu kalau dia tidak ada niat untuk membersihkan diri. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, itu yang udah ngebet gitu loh. Kebelet Tuhan kalau tanda petik istilahnya, sedang ia takut kepada Allah maka kamu mengabaikannya. Ini gimana sih kamu ini kira-kira Tuhan begitu. Nah, gimana Bu Yanti, Bu Vita, semuanya di sini. Dapat poin-poin? Belum kedengaran Bu Yanti. Di unmute dulu Bu. Oh iya, Diulang Bu. iya iya, Bang Dame kalau baca ini Quran surat Abasa ini memang nggak terlalu paham dan masa sih Nabi Muhammad mengalami sedih gitu. Memang kadang-kadang ada perasaan Nabi Muhammad itu kan diistimewakan ya. Jadi bayangan saya Nabi Muhammad itu selalu bahagia, selalu gembira gitu. Nggak pernah sedih. Ternyata nggak juga ya. Ternyata Bang Nabi Muhammad juga sedih. Nah itu pembelajaran buat kita bahwa kalau kita sedih pun Nabi Muhammad juga mengalami kesedihan itu sih Bang. Nah memang manusia kan nggak selalu mulus ya. Sering selalu galau. Misalnya kemarin sudah melewati masa-masa tenang, bebas gitu dalam arti melewati masa sulit gitu. Ternyata
galau lagi karena oh saya harus ke sini sama anak-anak gitu. Tapi saya kalau pensiun enak di Jogja seperti itu. Tapi ada perasaan galau-galau itu memang selalu ada ya Bang ya. Jadi manusia tuh nggak pernah smooth gitu. Itu aja sih Bang saya komennya. Mungkin itu ya. Tapi bedanya Bu Yanti, kalau dulu sebelum belajar seperti ini, itu bedanya galau, sedih, marah, kesal itu dilihat sebagai diri kita yang ananiah itu. Sehingga dia jadi dramanya dikendalikan oleh itu. Tapi kalau setelah belajar, itu dilihat sebagai bagian dari pelajaran hidup untuk merasakannya langsung. Ya. Jadi di level terdalam, dia tetap tenang, Bu. Jadi ibarat laut, di atasnya itu ombak, kencang ombaknya, Bu. Iya. Ombak itu diwakili dengan kepanikan, kegalauan kita. Terus emosi-emosi lah ternampak pada aktivitas muka, ekspresi muka, dan ini kan bermuka masam gitu. Tetapi di level terdalam itu yang disebut fana, bako, nggak begitu memang. Gitu. Jadi Nabi Muhammad di luarnya dia kita baca bermuka masam sedih, tapi di level tauhid di fananya enggak. Jadi di sini pelajarannya juga gini, kalau buat saya juga ya, saat saya fana dalam meditasi cikir, emang ketenangan aja yang ada, Bu. Tapi begitu saya tampil ke publik, keluar, melihat segala macam, ketenangan itu hadir, nah itu namanya bako. Bako itu ada tarikan kita untuk kembali terbawa emosi, tapi kita nggak begitu, Bu Yanti. Kan tadi kan udah istiqomah gitu Ustaz Andi ya. Jadi kita udah fana, nih udah ngalamin fana. Fana itu kan bukan kita sebagai diri individu lagi, sudah ilahi aja. Lalu kita kembali ke dualitas space and time ini, sudah kembali sosok individu, sosok sosial yang dipersepsi orang, kan fananya masih terasa, keheningannya. Ada sedih-sedih karena kita keciptaan lagi. Tetapi kita tidak tergoda lagi untuk lock in sama sedih itu berlama-lama. Kita sadari sedihnya, kita sadari marahnya, kesalnya, muka masamnya, tetapi kita tidak lock in, kita istiqomah di dalam keheningan, standing as awareness itu. Nah, itu bakok tuh. Ya. Lalu akhirnya apa yang menampil apa? Nama-nama Tuhan. Nama-nama Tuhan itu ada power loh. Jadi jangan dikira nama-nama Tuhan itu selalu Rahman Rahim. Ada Malik loh. Pembalas, Raja. Gitu. Jadi istilah yang tadi itu dikuatin tuh fana, bako, tahakuk. Dari sisi akal ini derajat, tapi dari sisi ketauhidan itu setiap hari terjadi. Oh ini fana, ini bako, ini tahakuk. Justru Bu Yanti dengan belajar begini, diajak lagi, wah ketemu ini lagi nih. Kayak misalnya saya ke kantor lagi sekarang kan kayak kemarin ke sini macet. Tahu dong Bu, kalau buka puasa di Kuningan, jalan orang buka. Terus itu saya alami 15 tahun, 17 tahun lalu kan. Masa tuh, ya kok gue begini lagi deh. Nah itu kayak gitu, ada suara begitu tuh. Hadapin macet lagi, ketemu orang yang sotoy gitu kan. Nah gitu, gimana itu? Ada rasa, tapi saya nggak mau login ke pikiran perasaan itu. Saya menyadari pikiran perasaan begitu, tapi standing gitu. Al-Hayyul Qayyum. Standing, Gitu. aware, sadar ya. Iya. Kayak gini teman-teman. Dulu waktu ngambil S2 kuliah, itu kan menyelesaikan tesisnya itu, wah, panik.
Ada tuh misalnya, oh kalau kuliah lagi kayaknya menikmati deh. Nah, kayak Ustadz Andi sekarang nih, makanya saya tanya. Kan udah belajar nih kan, udah ke Jakarta gitu, belajar Vedanta, itu ya, energi, metafisik, tasawuf. Yuk balik lu ke kampung. Nah gitu kira-kira, yuk balik ke kampung. Nah, kan disiplin-disiplin santri gitu kan, itu mulai lagi tuh. Tapi sudah berbeda gitu. Sudah berbeda ininya gitu. Misalnya kayak ya Bunda ini ya, ya balik lagi deh ngurusin orang-orang yang egois, muncul ada yang itu, tapi udah beda Budini gitu, udah beda gitu, tetap ini ya, tapi nggak terjebak lagi pada status jabatannya, tetap mengalami konflik antar lembaga antar ya itu kayak gitu loh kira-kira. Jadi tapi udah beda gitu. Nah kalau satu saat kita mau memutus attachment itu nggak ada masalah, nggak post-war syndrome. Tapi kalau lagi ditempatkan, ya tidak apa-apa juga gitu. Ditempatkan atau diberhentikan, ya tidak mengganggu lagi. Tapi pada saat ditempatkan ada sisi-sisi tampak manusiawi begitu. Ya sekedar berbincang-bincang dengan teman sih, monggo itu. Silakan Hudini. Assalamualaikum Bang Dame, Pak Ustadz Andi, dan Iya, teman-teman semua. Selamat iya, pagi. iya, Saya silakan Bu. saya lagi punya pengalaman ya. Mungkin kemarin tuh, ketika menghadiri tiga fakir, ya, itu saya sendiri itu lagi punya masalah ya. Masalah yang sebetulnya saya konflik. Konfliknya itu karena saya diminta melakukan sesuatu apa namanya, sesuatu kegiatan ya, tapi sebetulnya itu bagus, tetapi saya nggak suka gitu. Bagus mungkin bagus ya, tapi saya nggak suka karena saya nggak suka aja gitu, karena memang ada masalah yang saya nggak suka, jadi saya nggak mau ngerjain. Saya duduk sebelah seorang ibu yang saya juga nggak kenal, akhirnya kita kenalan. eh, Terus lah kita ngobrol berdua. Beliau itu sudah sangat sederhana dan baik, padahal udah segala rupa. Saya bilang, Bu, saya kok belum bisa kayak ibu ya. Saya itu masih dunianya tuh masih lekat mas saya bilang. Saya masih kadang-kadang ada khawatir kalau saya nggak punya uang, kalau ibu itu enggak. Terus saya juga masih khawatir kalau, jadi saya bilang, saya kadang-kadang kalau ngasih itu sesuatu yang saya nggak pakai. Kalau ibu itu, kalau saya yang saya suka justru saya kasih. Saya kaget-kaget, waduh, saya belajar banyak ini dari ibu itu ya, dari ibu Nina lah namanya ya. Ya, saya kenal Lalu Pak itu. Iya, 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 heeh. Jadi iya. saya, aduh, saya bilang ini, ibu kayaknya Tuhan memang ngatur ibu dulu saya karena saya lagi galau, saya bilang gitu ya. Nah, terus mendengarkan juga apa yang disampaikan pada tiga fakir, terus saya pikir, aduh, kalau saya ego, ini saya kan susah terus nih hidup saya. Lalu di situ saya mulai melakukan apa ya, introspeksi diri ya, ngobrol sama diri saya sendiri. Kayaknya udah nggak usah ego deh, walaupun itu bertentangan dengan apa yang kamu rasakan, tetapi kamu harus ikhlas gitu. Akhirnya setelah dengerin terus itu emang terus itu ya emang kita butuh mendengarkannya karena kita sendiri masih tetap jadi manusia yang alhamdulillah tadi Nabi pun masih manusia biasa gitu. Tadinya Iya. malah dosa saya kadang-kadang saya kok dosa banget dah itu kayak gini kok masih masih balik lagi terus sebelah Ibu Nina jadi saya banyak ngobrol kadang saya diskusi gitu kok jadi enak terus akhirnya timbul keikhlasan. Saya bilang Bu Nina kok saya sekarang jadi ikhlas ya alhamdulillah. Terus saya senang lagi gitu. Itu senang aja. Wow, ternyata saya bilang gitu ya. Emang itu semua di kita sendiri sifat manusia masih sangat kuat, ego kita masih kuat ya. Tapi kalau kita mendengarkan siraman-siraman dan contoh-contoh itu membuat kita akhirnya terbuka pikiran kita dan itu mesti dengarnya sering kayaknya gitu. Jadi saya pulang dengan riang gembira ya kemarin ya. Karena apa? Saya udah ikhlas dan langsung saya kerjain yang saya mesti kerjain gitu. Dan ternyata bagus gitu ya. Alhamdulillah saya senang banget. Dan betul banget sih Bang Dame. Itu saya juga menyadari ya. Tadinya saya agak saya suka cerita sih Bang Dame agak, duh kenapa saya masuk ke dalam kegiatan ini gitu ya. Tapi sekarang saya sadar, mungkin saya masuk kegiatan ini ya, ada pesannya Allah gitu. Iya, Walaupun saya betul. mesti fight sendirian, ya saya Iya, fight gitu ya. Oh iya, iya. rupanya ini ya saya di apa diletakkan di dalam satu kegiatan yang sebetulnya
Saya sampai Tidak nyaman. kaget-kaget gitu. Karena saya nggak nyaman banget. Tapi akhirnya saya bilang, oh ini mungkin ada mission ya yang mesti Hmm. dilakukan. Jadi saya lebih tenang lagi. Dan yang ketiga nih Bang ya, ini kan Abang mengatakan kalau kita misalnya di Wusto, udah sampai pada Wusto itu kematian itu belum tentu kita ke kubro, tapi karena dilahirkan kembali. Tapi Bang Damai juga mengatakan bahwa walaupun udah masuk kubro, tetap aja kadang direinkarnasi. Di situ saya berpikir emang Allah tuh adil ya, saya bilang itu ya. Mestinya kan kalau yang kubro itu ya udah bersama Allah kan udah nyaman ya. Tapi dilahirkan kembali. Nah, ini saya lihat-lihat ini yang dilahirkan kembali itu model-modelnya kayak Bang Dame, Ustadz Andi. Maaf ya Bang ya. Karena memberikan suatu pencerahan buat kita-kita yang masih itu egonya masih tinggi gitu. Jadi saya bilang memang Allah tuh adil ya. Dunia dibikin cycle yang sedemikian rupa sehingga memang tidak pernah ada satu kekosongan. Semua tetap terisi. Dan di situ saya semakin, ya Allah saya bilang itu makin luar biasa. Jadi kalau saya mendengarkan ini ya, ini apa sesuatu yang saya nggak dapat dulu-dulunya kan. Sekarang itu saya merasa bersyukur banget karena ternyata indah sekali ya Islam ini ya. Ternyata semua keseimbangan tuh ada ya di dunia ini. Dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman ya, Pak Dame, apa Ustadz Andi, juga Abu Marlo, juga Pak Soni, Pak Romo Daud, Romo Daud, iya Pak Romo Daud ya, Romo itu ternyata membuat kita terbuka pikirannya. Dan saya sering diskusi sama teman-teman, kita udah tahu ya, tapi kita mesti dengerin terus. Karena apa? Karena kita up and down-nya masih masih ini fluktuatif ya. Kalau saya jujur sama diri saya sendiri ya, saya masih fluktuatif. Walaupun banyak pengalaman-pengalaman hidup saya yang membuat saya mesti sadar. Tapi setelah berapa lama bisa hilaf lagi. Jadi nggak pernah bosan tuh mendengarkan ini karena itu membuat kita insya Allah menjadi lebih kuat. Itu yang saya pelajari selama ini Bang Dame ya. Dan keadilan yang Allah berikan itu juga luar biasa. Dan saya pernah saya tadi sharing kan, saya tiba-tiba dapat ya cerita mengenai bagaimana orang-orang di Eropa itu kagum dengan masyarakat Palestina yang walaupun sudah dibom, kan saya pernah tanya Bang ya, ini apa sih maknanya Allah nih? Kenapa sih kok apa manusia di Gaza itu kok di torture sedemikian rupa ya oleh dibom di segala rupa. Tapi ternyata ada hikmah lain yang saya share di grup juga. Wah, luar biasa. Ternyata banyak orang yang akhirnya mengakui bahwa menjadi muslim itu adalah yang terbaik karena melihat contoh dari saudara-saudara kita di Gaza yang walaupun di torture sedemikian rupa, tapi tetap berdoa, tetap bersyukur, walaupun menggendong anaknya yang meninggal, tapi nggak complaining tuh, nggak terus marah sama Allah, tetap dengan segala kesederhanaan, kesulitannya tetap melakukan sholat dan lain sebagainya. Aduh, saya sampai tersenyum melihatnya. Saya pikir apa ini ya maksud Allah sebetulnya? Walaupun kekejian yang ada di depan mata kita, tapi di balik itu banyak hikmah-hikmah yang bisa kita lihat, yang kalau kita mau renungi, kita ya ampun, saya bilang gitu, begitu. Seperti COVID aja gitu ya Bang ya. Kalau nggak COVID mungkin saya nggak ikut ini, karena saya sibuk kerja. Mungkin itu Ya, Bang Damai. Ustadz Andi, makasih. makasih. Kasih Budi, makasih. Ya, terima kasih sharingnya. Di sini kita sama-sama belajar dan ada beberapa catatan yang bisa hik yang saya pelajari dari cerita dari Budi ini tadi ya mengenai kiamat. Nanti tambahin ya Ustadz Andi, ya, kiamat sukro, kiamat wusto, kiamat kubro. Selama ini kan kita mendengar kiamat yang digambarkan secara metafor di Al-Quran itu kita ciut. Saya sendiri mengalami itu ciut. Takut. Bahkan ketika diterangkan mengenai kematian after death, life after death, ada neraka, ada siksa kubur, itu juga ciut. Tapi setelah belajar Bu, ya bahkan saya sendiri cerita ya ke Bu Dini dan teman-teman kemarin juga my mom, ibu saya meninggal kan, ayah saya juga udah meninggal, adik saya menemani prosesnya itu banyak saya belajar, belum lagi pengalaman pribadi. Akhirnya ini yang ketemulah tafsir sufi ini, juga pelajaran-pelajaran hidup dari para guru. Jadi hikmah yang bisa diambil adalah kiamat
sukro itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi fokus kita bukan lagi pada kehancurannya, masalahnya. Tapi momen itu harus terjadi, niscaya apa adanya. Tapi kita bangkit, bangun, bangun, bangun. Dan itu mengajari kita nanti untuk menghadapi kiamat wusto yang pasti terjadi. Bagaimana kita bisa menghindar dari kiamat wusto, kematian? Nggak bisa. Tapi karena kita sudah nyitil kiamat-kiamat sukro itu, sehingga kita dapat satu keyakinan, nah itu imannya. Oh, kalau memang harus lahir lagi, kita udah bukan dogmatis loh ini. Ya, karena kita udah sering memaknai kiamat sukro itu secara sebagai suluk pembelajaran hidup. Ketika kiamat wusto datang, ya lahir lagi tidak apa-apa juga. Kalaupun misalnya ada kesal kita lahir di tempat terpuruk, ya tidak apa-apa juga. Tapi itu tidak akan hilang tuh yang sudah kita pelajari dengan kiamat sukro itu. Sehingga misalnya ini pembacaan saya bisa keliru. Saya sering membaca memaknai kenapa nih Ustadz Andi datang dalam hidup saya. Ceritanya ajaib juga teman-teman. Ya Ustadz Andi ya. Tahun 2019 kita bikin acara retreat. Ustadz Andi ini nongol cuma ngeliat di Facebook. Nongol dan ngomongin tentang sesuatu materi yang dalam. Gitu. Sampai menjadi dekat. Tapi hati saya juga, wah ini saya dikirim sosok ini juga nih. Ya, Bu Yanti juga saya dikenalkan juga Bu Yanti sama putra Bu Yanti ya, Ardi dengan perjalanannya. Dan ya sudah saya baca aja. Nah lalu sekarang kita belajar seperti ini nih, kita ada potensi loh kiamat kubro atas karunia Allah. Apa itu? Udah diterang. Ketika semuanya sudah, ketika itu datang, hancur semua, yang ada hanya Allah. Tapi mungkin belum kokoh banget. Nah, mereka yang sudah mengalami kiamat kubro, tauhid udah samadhi gitu. Dia ya terserah dia mau lahir mau enggak, itu terserah dia sudah kan gitu. Iya kan? Udah ada mission gitu. Nah, kalau mengenai tadi Bu Dini juga cerita ketemu sama sahabat saya Mbak Nina, saya juga kagum tuh Bu Dini. Beliau itu hidupnya itu sudah, ini agak susah dipahami orang modern. Dia lebih senang sewa rumah daripada beli rumah. Coba tuh. Apa bedanya katanya? Saya dibayar perusahaan minyak gede, ya sewa rumah aja. Tapi waduh gimana tuh gitu. Karena memang kita di dunia ini juga emang punya kita nyewa juga kan. Benar gak sih? Di dunia ini kan semua nyewa sebetulnya gitu. Titipan istilahnya, aman. Bahkan ada kemarin saya ketemu juga mereka yang punya warisan banyak. Kalau tidak amanah itu siksaan itu. Tapi kalau warisan banyak itu dimanfaatkan dengan baik, bagus juga. Gimana Ustadz mengenai kiamat sukro itu tuh? Tambahin lagi lah. Terima kasih Bang. Jadi fenomena kiamat sukro, saya ingat jadi ceritanya Buddha. Waktu itu Buddha lagi jalan, terus ada yang bertanya, Bhagawan Buddha, saya kira-kira kiamat kubronya kapan gitu. Nah, terus tanya, kamu nanti kiamat kubronya kayaknya 5 kehidupan lagi gitu. Nah, apa? 5 kehidupan lagi, akhirnya meditasi lagi. Dan maju lagi, jalan lagi, ketemu orang, kapan saya kiamat kubro atau enlightenment gitu, nirvana, kata Bhagawan Buddha, oh 3 kehidupan lagi, lanjut meditasi lagi. Ada terakhir ketemu orang nanya, Bhagawan, kira-kira saya kiamat kubronya kapan atau enlightenmentnya? Dia bilang, masih lama sih ini, masih lama. Nah, terus orang itu ketawa gitu, ketawa dan menikmati hidupnya. Lama-lama tiba-tiba pada saat itu dia jadi kiamat kubro, karena dia jadi Nggak pikirin lagi. nggak mikirin gitu. Jadi ini juga mesti di samping kita memahami itu, jadi tidak terlalu terbebani dengan kapankah itu, karena sebenarnya kalau dalam Buddhism, jadi kalau bertanya itu sebenarnya bertanya yang sebenarnya sudah ada dan agak paradoks sebenarnya. Hal itu sebenarnya tidak perlu dipertanyakan gitu. Nah, yang penting
itu tadi menjalani kehidupan kiamat sugro itu yang harus eling terus. Nah, jadi ini apa ya? Ini apa ya? Standing as awareness itu yang bertanya kapankah itu? Ah, itu ila robbika muntaha. Jadi itu kepada Tuhan mulai itu waktunya gitu. Nah, itu dari saya cerita dari Mbak Fidah. Ya. Dan itu kenapa kiamat sudah dekat, di satu sisi kan sampai jadi ada sinetronnya itu. Jadi kapanpun bisa terjadi, kiamat sudah dekat. Tapi saat yang sama waktunya dirahasiakan gitu. Itu kan serunya di situ kan. Jadi udah nggak usah pikirin gitu, udah enjoy jalanin maksimum yang terbaik dalam hidup. Tapi kan pastinya beda tadi kan, aduh kapan nih kok kayak kemarin nanya di Tiga Fakir ya Bu Dini ya. Ini Ya, saya harus berapa kali kehidupan gimana ya? Nah ini ya, kayak gitu-gitu pasti dilewatin. Aduh makom saya masih ini ya. Dan ada guru-guru yang sudah bijaksana. Setiap saat dia sudah menikmati hidupnya gitu. Galaunya, sedihnya, senangnya. Dia sudah melebur. Nah itu menurut pembacaan pribadi saya, Jalaluddin Rumi udah begitu tuh. Tapi orang nggak pernah meragukan dia itu udah mengalami enlighten total gitu. Kalau nggak abadi namanya, si abadi sekarang ini. Mbak Vita silakan. Jauh banget sih ya dari pelajaran juga baru sama seperti yang lain. Bisa diulang Bu, tadi sempat nggak Oh, kedengaran. iya. Eh, saya belajarnya juga baru, Bang. Jauh banget dari yang mau berharap kubro atau itu jauh banget ya. Tapi eh, kadang-kadang itu masih berat. Mudah-mudahan ya benar saya gitu. Benar ya. Tiba-tiba sadar bahwa oh ini bukan saya yang bicara, tapi saya harus mendengarkan apa yang saya omong gitu, Bang. Nah, pada satu saat kepada teman, sahabat saya, entah gimana, pokoknya saya ngomong aja terus, yang ada saya kehilangan sahabat itu. Ya saya sedih sih. Ini saya ngomong apa gitu. Tapi saya kehilangan dia. Ya udah, saya bilang mungkin memang harus begitu ya. Dan saya nggak bisa reach out lagi, nggak bisa reach out dia balik untuk ya kita berteman tetap, tapi nggak bisa dekat seperti dulu lagi gitu. Sementara sementara dengan apa ya, saya ada staff gitu di bawah, dia nggak percaya gitu kalau saya ngomong sesuatu, dia nggak percaya kok ibu bisa sih ngomong kayak begitu gitu. Ya karena kan saya begini-begini aja gitu bang ya, maksudnya masih fluktuatif gitu, marah ya marah gitu, terus kalau baik-baik banget gitu ya masih fluktuatif. Tapi suatu saat bicara sesuatu yang dia bikin bingung gitu, kok ibu bicara begini gitu. Saya sendiri juga kaget gitu, kok ngomong seperti itu. Jadi itu ada di suatu apa ya bang ya, pada satu sisi aduh iya ya kalau ke tadi milih gitu loh bang, milih ke ini kan karena temen dekat gitu, coba ya saya bawa-bawa, saya ajak-ajak misalnya, saya ajak ke Tiga Fakir kah, saya ajak ini aja, ajak ke online begini aja juga nggak mau gitu ya bang ya. Tapi ya itu kehilangan, cuma ya saya dapat teman-teman baru di Zoom ini, bisa sudah ketemu, bisa belum ketemu gitu. Nah itu bang yang stages itu yang sedang terjadi bang. Ya. Eh, Sementara orang tidak mengangka bahwa nggak mungkin lah Bu Vita nggak kayak begini nih orangnya gitu loh bang. Itu yang sedang saya alami. Ya, ini Makasih bang, pas. makasih. Makasih Mbak Vita. Ini juga kelihatannya ini kayak seperti sinkron ya. Nanti malam itu di Suaguru kita mau bicara what is family gitu, apa itu keluarga. Karena sebetulnya terinspirasi dari cerita Kung Fu Panda 4 ya, Ustaz Andi ya. Jadi Po itu menemukan keluarga baru yang sejati gitu. Dia kan juga anak pungut ceritanya. Terus saat yang sama juga nanti di Lebaran ini rasa-rasa begini akan kita alami Bu Yanti. Ya. Nih ada sebuah tradisi, kok kita nggak kumpul lagi kayak dulu. Ada ini, aduh ibu sudah nggak ada ini. Oh, itu rasa-rasa untuk teman saya kemana? Saya sudah ke sini, kok dia nggak bisa ikut? Harusnya kayak dulu dong. Nah di situ kan ada satu transformasi tuh.
Nah, kadang-kadang kita pingin kayak dulu, padahal yang dulu itu sudah tidak relevan lagi gitu loh. Ya nggak, Udah nggak nyaman juga, Bang. udah nggak nyaman juga gitu. Terus, nah ini yang maksudnya itu perlu kita teliti apa sih hakikat dari relationship. Nah, kalau dalam versi kelompoknya ke hakikat keluarga, keluarga biologi, relasi biologi, relasi emotion, relasi pertemanan sampai kepada nanti relasi spiritual yang kita tidak ketemu secara fisik di sini, tapi kok rasanya dekat gitu. Kenapa? Aspirasinya satu, yang satu itu Tuhan. Bukan di masjid itu aspirasinya kan kalau secara dogma Tuhan, tetapi bisa berantem di situ gitu. Gitu. Jadi nanti pelan-pelan kita akan menyaksikan bahwa hubungan yang sejati itu sebetulnya hubungan kamu aku itu sebenarnya adalah realitas yang tunggal Tuhan itu. Nah, kalau udah ke situ, bahkan saya ngomong gitu sama adik saya. Adik saya bilang, Bang jangan tinggalin aku katanya. Ketika ibu meninggalkan, Dek, kamu kalau selalu berada di hati setia, kamu kan udah diajarin. Enggak, kamu nggak pernah terpisah dari Bang dan enggak. Buku Ruang Tanpa Nama itu kan kata Rumi itu, apapun yang kamu lakukan, mari bertemu di ruang tanpa nama. Gitu. Karena bahkan kematian nggak bisa misahkan. Gitu. Jadi seperti yang tadi Bu Dini cerita, ada sahabat saya Bu Nina, itu dari 20 tahun lalu itu ketemu lagi Bu Dini. Nah ini sekarang kita ketemu. Nah sebenarnya kan kalau secara metafisik Bu Vita, kita itu di sononya sudah sama gitu, dari sononya. Oh kita mencar gitu kan, ngumpul lagi gitu loh. Tapi tidak pernah terpisah sebetulnya gitu. Jadi ini yang kan asumsi kita adalah damai yang terbatas ini badani, image sosial, peran sosial itu yang membuat kita jadi kadang nggak paham kesatuan itu. Makasih sharingnya ya Bu Vita. Jadi memang pada maunya saya sih sahabat saya itu ikut gitu, tapi kan Iya, ya dia Bu lagi Bu ya mau. Bu Yan Bu Yanti juga maunya anak ikut ini ya nggak Bu Yanti kan gitu. Iya, Tapi benar. gimana gimana dong gitu kan gitu. Gitu. Iya. Jadi satu sisi kita udah paham kita satu, tapi kenapa kok masih jauh? Ya kan ada yang masing-masing selesaikan dulu. Makasih Bang Dame, makasih. Thank you, thank you. Ustadz Andi mau Kasih. nambahin? Tadi seru itu. Udah cukup Bang. Cukup ya. Teman-teman, terima kasih banyak. Besok ada thriller apa, Ustadz Andi? Besok ini sudah beda pembahasan lagi, sudah nggak negur Nabi lagi beda lagi, insya Allah ya. Ya, oke ya. Makasih Ustadz Andi. Makasih teman-teman. Terima kasih.